Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk berminum. Jumlah yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, selamat hari Natal. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita dan tetap terus kita mengalami damai sejahtera dan sukacita Natal kita bersama-sama. Saudara, ini menarik sekali saudara tentang Gideon. Satu cuplikan tentang Hakim Gideon. Perkiraan saya bahwa jumlah rakyat yang akan ikut berperang kepada Gideon itu adalah 30.000 orang. Saya rasa ini adalah satu jumlah yang sangat baik begitu ya, dibanding dengan musuhnya yang punya mereka itu sangat banyak seperti belalang kalau digambarkan oleh Gideon. Artinya bahwa jumlahnya sangat banyak dengan ada 30.000 rakyat Israel yang siap berperang bersama-sama dengan Gideon. Seharusnya Gideon merasa aman dan nyaman begitu. Minimal lah ada 30.000 orang. Tetapi di hadapan Tuhan 30.000 orang ini terlampau banyak. Maka Tuhan melakukan seleksi, saudara. Seleksi pertama tentang mental dulu. Digertak dulu gini ya, siapa yang berani, benar-benar berani, lanjut. Yang tidak berani, mundurlah 20.000 orang. Waduh, ini banyak loh, setengah lebih gitu ya, 50% lebih. Lalu kemudian Tuhan mengatakan dari sisanya 20.000 ini juga banyak banget katanya gitu ya. Artinya terlampau banyak sekali. Lalu sisa yang 10.000 maksud saya, itu banyak sekali. Maka Tuhan melakukan seleksi yang kedua. Seleksi kedua adalah aneh, yaitu cara minum air di sungai. Jadi kalau yang memakai tangan begitu minum itu lolos seleksi, tetapi kalau yang minumnya langsung kepalanya dekat dengan air itu tidak lolos seleksi. Saya bertanya-tanya saudara sekalian, kenapa ya kok nggak lolos seleksi begitu ya? Apa bedanya begitu ya minum, yang judulnya kan minum gitu ya? Ternyata saudara sederhana. Kalau dalam situasi perang, maka kita harus selalu waspada, saudara sekalian. Selalu waspada. Kalau kita posisinya nunduk minum airnya, maka kita tidak waspada dengan sekeliling kita. Tetapi kalau posisinya kita minumnya pakai tangan kita begitu kira-kira, maka kita bisa sambil melihat-lihat sekeliling kita. Kalau ada musuh, maka kita tidak mudah untuk dibunuh. Saudara, ini sangat sederhana. Tetapi Tuhan ingin menyeleksi orang yang memiliki kewaspadaan dalam berperang, konteksnya pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, yang kedua yang boleh kita lihat, Tuhan itu sangat mengasihi rakyat Israel.
Jadi bagi mereka yang tadi yang nyalinya kurang pulang, kan selamat ya. 20.000 kan lumayan ya, artinya 20.000 nyawa ini terselamatkan. Lalu yang sisanya sekian ribu itu juga, yang akhirnya 9.700 itu pulang, itu kan jadi selamat juga. Tidak perlu mati sia-sia atau mati konyol dalam pertempuran itu. Cukup dengan 300, maka si Gideon itu bisa membawa rakyat. Saudara kalau masih ingat film 300 yang beberapa tahun yang lalu gitu, 300, ini agak mirip saudara. Ini 300-nya Gideon dan ini 300-nya orang Spartan gitu ya. Bagaimana mereka menahan lajunya tentara musuhnya Spartan. Jadi di sebuah teluk begitu mereka bertarung mati-matian dengan 300 prajurit. Dan ada satu peristiwa yang konyolnya begini. Ketika Raja Spartan ini membawa 300 orangnya, maka ada bala bantuan dari negeri tetangga begitu ya. Karena kan tahu mau diserang begitu ya sama kaisar begitu ya, kaisar yang menguasai Persia. Lagi jalan begitu ketemu. Lalu mereka bilang, "Kamu cuma bawa 300 pasukan." Lalu si Raja Spartan ini ngomong begini, "Saya mau tanya pasukan kamu. Kamu kerjanya apa? Petani, kerjanya berternak, kerjanya bertani, nelayan dan lain sebagainya." Lalu ditanya pasukannya dia yang Spartan, "Spartan, apa pekerjaanmu?" Wah, dijawab dengan gagah perkasa, "Huha." Ya, pekerjaan mereka adalah berperang. Bagi Raja Spartan cukup 300 orang bisa menahan serangan daripada Kaisar Persia. Walaupun akhirnya mereka memang kalah, saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, bagaimana Tuhan itu memerlukan orang yang waspada. Begitu juga dengan kita, saudara sekalian. Kita harus memiliki satu kewaspadaan iman day by day. Bahwa kita ini sedang di medan pertempuran. Medan pertempuran rohani. Antara kita melakukan firman Tuhan atau ingin berbuat dosa. Saudara, kalau kita keinginannya itu berbuat dosa terus-menerus saudara, maka saya yakin percaya saudara, kita bisa kalah dalam pertempuran. Karena memang betul, dosa itu sangat menyenangkan, dosa itu sangat menguntungkan. Dan kita tergodanya luar biasa. Disinilah pertempurannya kita. Dan kita butuh selalu waspada iman kita. Oleh karena itu benar saudara, bahwa yang berperang itu adalah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita bisa menang. Bukan karena boleh dikatakan keahlian kita, skill kita, jumlah kita menang. Seperti awalnya rakyat Israel berpikir demikian. Tetapi yang paling penting, Tuhan itu berperang bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita tingkatkan kewaspadaan iman kita dalam medan pertempuran kerohanian kita. Dan kita bertempur bersama dengan Tuhan. Dan pasti akan mengalami kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.